Kisah wanita penggoda suami orang. Di balik senyum Kirana namanya Kirana, cantik, manis, anggun. Kalau dia lewat, kepala pasti noleh. Banyak yang bilang, wajahnya mirip artis sinetron zaman dulu. Tapi di balik senyum manis dan tutur katanya, yang lembut, ada sesuatu yang gak semua orang tahu. Sesuatu yang selama ini, dia sembunyikan di balik senyumannya itu. Kirana udah 2 kali gagal nikah. Yang pertama batal karena cowoknya selingkuh. Yang kedua, cowoknya meninggal sebelum akad gara-gara kecelakaan. Sejak itu, Kirana berubah. Dia jadi wanita yang haus perhatian, tapi bukan dari sembarang laki-laki. Justru, dia lebih tertarik sama laki-laki yang udah punya istri. Laki-laki yang udah nikah itu dewasa, lebih tahu cara memperlakukan perempuan. Gak kayak yang masih bujang, sok-sokan. Begitu kata Kirana ke temannya, Wina. Awalnya cuma sekedar bercanda, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Kirana kerja di butik, tempatnya lumayan elit. Pelanggannya kebanyakan ibu-ibu muda, istri pejabat, sampai artis lokal. Kadang suami-suami mereka ikut nganter. Nah, disitulah Kirana mulai bermain. Dia tahu caranya senyum yang bikin hati laki-laki goyah. Dia tahu gimana kasih perhatian kecil yang bikin istri di sebelahnya cemburu. Dan dia tahu gimana bikin laki-laki merasa diinginkan lagi. Sampai suatu hari, datanglah seorang laki-laki namanya Reza. Tinggi, gagah, wajahnya teduh. Kirana langsung tertarik. Tapi waktu dia lihat tangan Reza melingkar cincin emas putih, Kirana makin penasaran. Istrinya? Tanya Kirana sambil pura-pura menata jas di depan Reza. Lagi di mobil, jawab Reza, senyum ramah. Wah, sayang banget. Suami seganteng Mas, ditinggal di dalam sendirian. Ujar Kirana genit. Reza cuma senyum. Tapi tatapannya nggak biasa. Sejak saat itu, Kirana tahu Reza juga menaruh minat. Main api mereka mulai sering kirim pesan. Awalnya soal jas, soal ukuran, soal modal. Tapi lama-lama jadi curhat. Reza cerita soal rumah tangganya. Istrinya, namanya Santi, dingin, sibuk sama anak. Udah jarang mesra. Dan Kirana jadi tempat dia lari. Gue tuh kayak punya dunia baru. Win, kata Kirana ke sahabatnya, Reza itu laki-laki yang selama ini gue cari. Dia lembut, perhatian, dan dia butuh gue. Wina cuma diam, nggak setuju, tapi juga nggak mau ngatur. Tapi hari-hari berikutnya jadi awal bencana. Hari itu Kirana lagi di CAF, duduk berdua sama Reza. Tangannya saling menggenggam di bawah meja. Tapi tiba-tiba, seorang wanita datang, matanya merah, napasnya berat. Kirana, ucapnya dingin. Kirana langsung berdiri. Bak saya Santi, istri Reza. Suasana CAF mendadak hening. Reza berdiri, berusaha menenangkan. Tapi Santi udah meledak. Kamu tahu dia punya anak 2. Kamu tahu tiap malam aku peluk dia sambil nahan tangis karena dia makin jauh. Kamu tahu betapa aku berdoa tiap malam supaya dia kembali jadi suami dan ayah seperti dulu. Kirana nggak bisa jawab. Dia cuma bisa nunduk. Santi nangis, bukan karena marah, tapi karena hancur. Reza cuma bisa diam, nggak bisa belain siapapun. Sejak hari itu, semuanya berubah. Kirana kehilangan Reza. Reza kembali ke keluarganya, tapi luka udah keburu dalam. Kirana dikecam banyak orang, teman kerja menjauh. Wina pun akhirnya bicara. Ran, kamu tuh cantik, pintar, kenapa kamu justru ngambil hak orang? Kamu tahu itu sakit banget nggak? Jadi orang ketiga. Kirana nangis di kamar kosnya malam itu. Pertama kali, dia benar-benar merasa sendiri, bukan cuma ditinggal Reza, tapi juga dihantui rasa bersalah. Dia ingat, dulu dia pernah berharap jadi istri yang baik. Tapi kenyataan hidup bikin dia berubah. Luka masa lalu, kehilangan, dan kesepian, semua itu dia sembunyikan di balik senyuman yang manis. Tapi kali ini, gak ada lagi yang bisa disenyumin. Takdir yang balik menghukum. 2 tahun berlalu, Kirana nikah. Dapat jodoh dari temannya Wina, namanya Randi. Laki-laki baik, sabar, penyayang. Mereka bahagia. Awalnya sampai suatu hari, Kirana curiga Randi makin sering pulang malam, sering simpan HP, lebih dingin dari biasanya.
Kirana mulai merasakan perasaan yang dulu dia buat Santi rasakan, sampai akhirnya malam itu dia lihat sendiri isi chat suaminya dengan seorang wanita. "Kamu beda dari istriku. Kamu ngertiin aku." Kirana gemetar. Tangannya dingin. Air matanya jatuh. Dulu, dia pelaku. Sekarang, dia korban. Kirana nggak marah. Dia cuma duduk di kamar mandi, sambil nangis, peluk lututnya sendiri. Sakit yang nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Penyesalan yang terlambat malam itu, Kirana nulis surat buat Wina. "Win, gue baru ngerti. Luka yang gue buat ke Santi, itu bukan sekedar hancurin rumah tangga, tapi hancurin jiwa perempuan lain. Dan sekarang gue ngerasain sendiri, gue pikir gue bisa ambil kebahagiaan dari orang lain. Tapi ternyata kebahagiaan yang dicuri nggak pernah jadi milik kita. Itu cuma bom waktu, gue nyesel, gue malu. Tapi yang paling gue takutin, gue udah keterlaluan buat dimaafin Tuhan." Kirana putuskan pisah dari Randi, bukan karena dia pengen balas dendam, tapi karena dia sadar dia harus sembuhin dirinya dulu. Sekarang Kirana kerja di panti rehabilitasi perempuan. Gak lagi pakai makeup tebal, gak lagi gonta-ganti baju mahal. Dia bantu perempuan-perempuan yang pernah terjatuh. Kayak dirinya dulu, dia belajar bahwa kecantikan gak akan pernah bisa nutupin hati yang luka, dan pernikahan bukan tentang siapa yang bisa memikat, tapi siapa yang bisa menjaga. Kadang Kirana masih duduk sendiri di teras panti sambil lihat anak-anak kecil main. Ada harapan di matanya, tapi juga ada luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Tapi setidaknya, sekarang dia tahu senyum yang benar bukan yang bisa menawan hati orang, tapi yang datang dari hati yang ikhlas dan jujur.